Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini setelah Jumatan kita kajian seperti yang sudah diprogramkan. Baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, siang hari ini kita akan sampaikan sebuah kajian singkat tentang sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin atau penguasa. Syekhul Islam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, wa yarawna iqamatal haji wal jihadi wal juma'i wal a'yadi ma'al umara abraran kanu aw fujjara. Ahlussunnah wal Jamaah berpandangan bahwa pelaksanaan ibadah haji, jihad fisabilillah, Jumatan, pelaksanaan salat Id itu bersama pemimpin. Apakah dia baik ataukah dia jahat? Ya. Alhamdulillah, penguasa negeri ini telah melakukan banyak hal terkait ibadah-ibadah yang sifatnya dilaksanakan secara bersama-sama. Haji misalnya, ada Amirul Hajj di sini. Lepas dia baik atau buruk, ada tuh yang jadi pemimpin jamaah haji yang jumlahnya besar. Ya kita ngikut mereka. Walaupun mungkin ada di sana seandainya ada di sana hal-hal yang tidak baik atau hal yang diingkari, itu lepas dari urusan kita, itu urusan mereka. Seperti yang juga kita saksikan. Demikian pula dalam pelaksanaan Jumatan, mereka juga melakukan Jumatan, mereka juga melaksanakan salat Id, puasa, ini bersama mereka, bersama pemerintah. Dan Nabi SAW mengatakan, sumu yauma yasumun nas, berpuasalah di hari manusia semua berpuasa. Wa aftiru yauma yuftirun, dan berlebaranlah di hari manusia berlebaran. Yang bisa membuat kompak bersama berpuasa, berlebaran, berhari raya, pemerintah. Dan kita lakukan itu, dan itulah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita menunggu ya sidang itsbat yang mereka lakukan, penentuan masuknya Ramadan, nanti penentuan hari raya. Ini amalan-amalan besar, ibadah yang dilakukan bersama-sama. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah berpandangan demikian. Kita ikutin mereka. Apakah mereka orang baik atau mereka orang jahat? Nah, dahulu Nabi SAW juga mengangkat Amirul Hajj misalnya, seperti Abu Bakar juga mengangkat Amirul Hajj. Ya, Nabi SAW pernah
menentukan Abu Bakar As-Siddiq sebagai Amirul Hajj tahun ke-9 Hijriah. Sampai detik ini pemerintah Indonesia juga mengangkat Amirul Hajj. Biasanya menteri sebagai Amirul Hajj, biasanya begitu. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini itu berbeda dengan pandangan Khawarij. Mereka berpandangan tidak ada kepatuhan kepada penguasa, tidak ada kepatuhan kepada pemimpin jika mereka durhaka. Jadi kalau penguasanya itu bermaksiat, ya nggak boleh diikuti, kata mereka. Itu keyakinan Khawarij. Sementara orang-orang Syiah berpendapat la imama illal ma'sum, tidak ada pemimpin kecuali yang maksum. Maksum itu dari sisi mereka saja, kalau di luar mereka itu nggak boleh dipatuhi. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah berbeda dengan mereka, kelompok-kelompok yang menyimpang. Ahlussunnah wal Jamaah berpandangan bahwa pelaksanaan ibadah-ibadah besar seperti tadi disebutkan itu bersama pemerintah, ya, bersama pemerintah kita, walhamdulillah. Dan itulah yang sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Sekarang dasarnya apa? Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 59. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai sekalian orang yang beriman, patuhilah Allah, patuhilah Rasulullah SAW dan ulil amri dari kalian, pemimpin kalian. Dan juga berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, innakum satarawna ba'di atharah wa umurun tunkirunaha. Sungguhnya kalian nanti akan mendapati penguasa-penguasa yang mementingkan diri mereka dan golongannya, dan kalian bakal melihat banyak sekali kemungkaran, banyak sekali kejahatan yang mereka lakukan, yang dilakukan ke pemimpin tersebut. Berarti ini pemimpinnya durhaka, jahat dia, ya kan? Rasulullah kasih tahu itu, ya, di hadapan para sahabatnya, kalian panjang umur nanti akan dapati begini-begini. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, lalu para sahabat bertanya kepada beliau, fama ta'muruna ya Rasulullah, apa perintah anda wahai Rasulullah ketika kami mendapati penguasa atau pemimpin yang seperti ini sifatnya, ya. Jemaah yang dimuliakan Allah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, addu ilaihim haqqahum wa sallallahu haqqakum. Kalian tunaikan hak mereka sebagai pemimpin. Apa hak mereka? Ya dipatuhi, nggak boleh berontak. Dan kalian minta hak kalian kepada Allah. Jadi kalau kalian merasa terzalimi dengan penguasa dan pemimpin yang jahat, minta gantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Siapa yang bilang? Nabi kita Muhammad SAW. Bukan berontak, bukan demonstrasi yang merusak, bukan. Jemaah, kalau chaos, ya, seperti yang terjadi pada negeri yang lain, nggak ada kekuasaan, itu bahaya, bahaya banget, sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Mereka pasti akan diacak-acak oleh musuh-musuh Islam, akan dihancurkan oleh musuh-musuh Islam, ya. Artinya kepatuhan kepada pemimpin yang zalim, yang jahat, ya, selama dia muslim, taib, itu adalah prioritas. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, wa in akhadha malak wa daraba dhahrak, walaupun mereka mengambil hartamu dan mereka memukul punggungmu. Mengambil harta bukan secara langsung, itu kasar sekali, bisa melalui kebijakan, ya kan?
dinaikin lagi, ajak naik lagi, peres sebisa. Kemudian kepada yang lemah itu selalu mendapatkan penindasan, ya, hukum tuh tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Apa yang dilakukan? Sabar, ngelawan, jangan. Ya minta, adukan kepada Tuhan, begitu caranya. Adukan kepada Tuhan, adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Karena keberadaan mereka, walaupun mereka zalim, walaupun mereka jahat, itu masih lebih baik daripada ketika mereka digulingkan. Karena ketika digulingkan akan chaos, ya. Dan itu berbahaya, situasi yang sangat berbahaya. Makanya dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena ada ruang besar di situ, ya, untuk merusak barisan kaum muslimin. Coba sekalian yang dimuliakan Allah, dalam riwayat yang lain Salamah ibn Yazid al-Ju'fi bertanya, "Ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara'u yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana." Wahai Nabi Allah, bagaimana menurut Anda apabila ada pemimpin dan penguasa, ya, yang mereka terus meminta hak mereka, tapi mereka tidak memedulikan hak kami, wahai Rasulullah, kami rakyat, tapi mereka nggak peduli. Itu, ini yang disampaikan Nabi persis tuh, seperti yang kita rasakan. Ya. Baik. Fama ta'muruna, apa yang Anda perintahkan wahai Rasulullah kalau keadaannya seperti itu? Ini di setiap masa ada yang kayak gini modelnya. Maka kata Rasulullah SAW, isma'u wa ati'u, dengarlah dan patuhlah kepada mereka, kepada penguasa pemimpin. Fa inna ma 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum, karena mereka akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah apa yang telah mereka lakukan, dan kalian juga akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang dibebankan kepada kalian. Yang diperintahkan Allah kepada kita, ya patuh pada pemerintah. Ya udah, kalau nggak patuh maka akan kena hukum pelanggaran terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kalau zalim, ya mereka akan kena juga, begitu. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mintalah keselamatan selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Dan kepatuhan itu tetap ada batasannya. Sebagaimana hadits Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada kepatuhan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah. Misalnya gini, ada bos, ya pimpinan lah, memerintahkan pada bawahannya untuk korupsi. Kamu atur aja lah sekian. Ini caranya begini. Dia muslim, dia tahu aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa itu haram. Dia ikut siapa? Ikut bosnya, pemimpinnya, atau patuh pada Allah? Prioritas patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak boleh ngikutin bosnya yang memerintahkan keburukan. Karena Nabi SAW mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada kepatuhan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, sayakunu ba'di atharah wa umurun tunkirunaha, akan datang peninggalku penguasa-penguasa yang jahat, mereka peduli diri mereka sendiri, enggak peduli dengan rakyatnya. Mereka peduli pada diri mereka sendiri dan keluarganya dan kelompoknya, tapi mereka enggak peduli dengan rakyatnya. Dan banyak sekali kemungkaran yang mereka lakukan.
Lalu para sahabat bertanya, afala nunabidhuhum, bolehkah kita berontak wahai Rasulullah? Kata beliau, la, nggak boleh, ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Jadi sholat menjadi dasar pijakan, ya, kita dilarang berontak karena mereka muslim. Dan riwayat yang lain kata Nabi SAW, illa an tarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan, kecuali kalau kalian melihat ada kekufuran yang jelas, bawahan, kekufuran yang jelas yang mereka lakukan, kalian tahu itu dan kalian punya bukti dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka telah kafir, itu baru boleh. Tapi tetap berhitung, nggak mudah ya untuk melengsarkan orang-orang seperti ini. La haula wala quwata illa billah. Intinya jamaah, dari apa yang telah disampaikan tadi, sikap Ahlussunnah wal Jamaah pada pemimpinnya adalah mendengar dan taat dalam hal yang baik. Barakallahu fikum. Itulah yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat, dan kurangnya mohon maaf. Masih ada 1-2 menit untuk tanya jawab, saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Silakan. Ya. Kita kan banyak organisasi. Kenapa kita bulannya satu sama, tapi untuk menggenapkan puasa sama-sama itu malah beda? Enggak tahu, kan ada pemerintah. Kan pemerintah sudah bikin sidang. Ngapain ngikutin mereka? Ikutin pemerintah. Sudah clear seperti petunjuk Nabi Muhammad. Kita nggak peduli mereka apa. Pemerintah sudah bikin, ya, dan mereka bikin sidang, musyawarah bersama, itu yang diikuti. Barakallahu fiik. Jelas ya, simpel. Itu sunnah Rasul, petunjuk Nabi Muhammad SAW. Baik, ada lagi? Baik, cukup ya. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat, dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.